Sudah? Sebentar. Kok lupa? Saya ngajar banyak kelas, jadi saya pernah lupa saya. Kalau yang mahasiswanya harusnya ingat. Kalau belum berarti itu materinya apa? Routing dinamis yang OSPF dan BGP. Seharusnya sebentar, ini minggu ke 12. Tugas. Ketua kelasnya mana ya ketuanya ya? Siapa ketuanya di sini kelas ini? Saya, Bu. Gimana? Sekarang apa mata? Ya. Kalau yang kelas yang lain sudah sampai wireless LAN dan virtual LAN. Virtual LAN. WLAN, wireless LAN, dan virtual LAN. Kalau belum berarti ya. Ini juga materi minggu ini bahas virtual LAN. Oke. Ya, berarti silahkan kelompok siapa yang harus presentasi. Ya, silakan. Kelompok mana? Ketua? Silakan, kelompok mana ini yang harus presentasi? Kelompok siapa? Kelompok 9 dan 10. Ya, silakan. Kelompok 9 mana? Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang wireless LAN dan virtual LAN. Ya, anggota kelompok kami ada Jessica Hartati Gultom, Jordan Tua Frederick saya, Elisa Triputra Simbolon, dan Jonathan Maratua Pasaribu. A. Pengertian wireless dan VLAN. Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media kabel. Jaringan wireless adalah jaringan yang mengkoneksi dua komputer atau lebih menggunakan sinyal radio. Cocok untuk berbagi pakai file, printer, atau akses internet. Pengertian VLAN adalah suatu atau beberapa switch dapat membentuk suatu VLAN yang disebut sebuah broadcast domain. Sebuah VLAN dibuat dengan memasukkan beberapa interface atau port ke dalam suatu VLAN dan beberapa port lainnya yang berada pada VLAN lain. Jadi, daripada semua port dari sebuah switch membentuk suatu broadcast domain tunggal, sebuah switch bisa memecah menjadi beberapa VLAN tergantung kebutuhan dan konfigurasi untuk membantu memahami apa itu VLAN. B. Kelebihan dari wireless dan VLAN. Kelebihan wireless, yang pertama adalah pembangunan jaringan yang cepat, mudah dan murah untuk direlokasi, biaya pemeliharanya murah, infrastruktur berdimensi kecil, mudah untuk dikembangkan, sumber-sumber file bisa dipindahkan dengan mudah tanpa menggunakan media kabel, dan terakhir, mudah sekali untuk di-setup dan juga handal sehingga cocok untuk pemakaian di kantor maupun di rumah. Untuk kelebihan VLAN, yaitu yang pertama, security. Departemen yang memiliki data sensitif terpisah dari jaringan yang ada akan mengurangi peluang pelanggaran akses ke informasi rahasia dan penting. Kedua, cost reduction.
atau penghematan biaya dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya yang mahal untuk upgrade jaringan dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Yang ketiga, higher performance, yaitu dengan membagi jaringan layar 2 menjadi beberapa works group secara logik atau broadcast domain, mengurangi trafik yang tidak diperlukan pada jaringan dan meningkatkan performa. Yang keempat, ada broadcast storm mitigation. Dengan membagi sebuah jaringan menjadi VLAN, mengurangi jumlah peralatan yang berpartisipasi dalam broadcast storm. Kelima, improve IT staff efficiency. Dengan VLAN, pengelolaan jaringan lebih mudah karena user-user dengan kebutuhan jaringan yang sama berbagi VLAN yang sama. Yang terakhir, simple project or application management. Memiliki fungsi-fungsi terpisah, mempermudah pengelolaan sebuah proyek atau bekerja dengan aplikasi khusus. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman kami, Elisa. Sah. Karena Elsa belum ada, Jessica aja. Belum hadir juga? Silakan yang ada aja, gantikan aja. Jansen. Jonathan. C. Kekurangan wireless dan VLAN. Di kekurangan wireless yang pertama itu ada keamanan atau kerahasiaan data-data rentan, kemudian interferensi gelombang radio, delay atau kelambatan yang besar, biaya peralatan rata-rata mahal, produk dari produsen yang berbeda-beda kadang tidak kompatibel atau cocok, kualitas sinyalnya dipengaruhi oleh keadaan udara maupun cuaca, mahal dalam investasinya, dan yang terakhir kemungkinan penyadapan koneksi lebih besar terjadi jika dibandingkan dengan menggunakan media kabel. Sementara kekurangan VLAN, secara logika jaringan VLAN berbeda network, tetapi secara fisik satu network. Artinya jika network utama bermasalah, maka semua VLAN akan terkena dampaknya. Kedua, ketika ada data yang dikirim broadcast, maka data tersebut malah dikirim ke semua VLAN. Dan yang terakhir, ketika jumlah host di dalam VLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. D. Model peralatan wireless. Yang pertama itu telepon seluler dan radio panggil atau pager, di mana menyediakan sambungan untuk aplikasi bergerak dan mudah dibawa baik untuk perorangan maupun bisnis. Kedua, Global Positioning System atau GPS, memberikan kemudahan pengguna seperti pengemudi mobil, truk, pilot pesawat terbang, kapten kapal laut untuk memastikan letak posisi mereka di permukaan bumi. Ketiga, alat-alat komputer tanpa kabel, seperti mouse dan keyboard tanpa kabel sehingga membuat keleluasaan bergerak bagi pengguna. Keempat, telepon cordless, yaitu telepon standar namun dapat digunakan tanpa kabel. Berbeda dengan telepon seluler, cordless memiliki batas jangkauan dan membutuhkan terminal yang tersambung dengan jaringan kabel telepon. Kemudian ada remote control, berupa suatu alat tanpa kabel yang dapat mengendalikan sesuatu, misalnya mainan atau televisi dan radio. Kemudian two-way radio, termasuk di dalamnya walkie-talkie atau layanan radio amatir atau handy-talkie selayaknya pada komunikasi lainnya. Kemudian satelit television, memberikan kemampuan bagi penonton di hampir seluruh lokasi untuk memilih ratusan lebih saluran komunikasi yang berbeda.
Dan yang terakhir adalah wireless LAN, memberikan fleksibel dan reliabilitas untuk para pengguna komputer dalam bisnis maupun non-bisnis. Jenis-jenis VLAN, yang pertama itu port based atau berdasarkan port. Pemberian hak akses dan keanggotaan jaringan VLAN 1 ini dilakukan dengan cara melakukan konfigurasi pada jenis port jaringan dan pengelompokannya ke dalam kelompok VLAN tersendiri. Apabila port tersebut akan dihubungkan dengan beberapa VLAN, maka port tersebut harus berubah fungsi menjadi port trunk atau VTP. Kedua ada MAC base atau berdasarkan alamat MAC. Pemberian hak akses dan keanggotaan jaringan VLAN satu ini didasarkan pada alamat MAC yang dimiliki oleh setiap perangkat. Tiap switch pada sebuah jaringan komputer memiliki tabel MAC address dari setiap komputer yang terhubung beserta kelompok VLAN tempat komputer itu berada. Dan yang ketiga ada protokol base atau berdasarkan protokol. Karena VLAN bekerja pada lapisan kedua di dalam hostel layer, maka penggunaan protokol jaringan atau IP dan IP extended sebagai dasar penentuan anggota VLAN dapat dilakukan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jessica. Karena Jessica dan Elsa belum ada, akan saya lanjutkan. Maaf Mas, ini baru bisa join Mas. Oh Elsa. Mohon maaf sebelumnya, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya akan melanjut. Di sini IP subnet address based atau berdasarkan IP subnet. Selain bekerja pada lapisan kedua, FLAN juga bisa bekerja pada lapisan ketiga dari model OSI layer, sehingga alamat subnet dapat digunakan sebagai dasar VLAN. Yang kedua, authentication based atau berdasarkan autentikasi. Suatu perangkat atau komputer yang bisa diletakkan secara otomatis di dalam jaringan VLAN yang dikelompokkan berdasarkan autentifikasi. Pengguna atau komputer dengan protokol 802.1x. Yang ketiga, berdasarkan aplikasi atau kombinasi. Untuk menentukan suatu VLAN sangat dimungkinkan untuk dilakukan berdasarkan aplikasi yang dijalankan atau kombinasi dari semua jenis yang telah kami jelaskan di atas untuk diterapkan di dalam suatu jaringan. Misalkan saja aplikasi FTP atau File Transfer Protocol hanya bisa digunakan oleh VLAN 1 dan Telnet hanya bisa digunakan pada VLAN 2. Lanjut Mas. Untuk yang E, komponen wireless LAN. Poin yang pertama dia access point atau AP. Pada WLAN, alat untuk mentransmisikan poin dan terhubung dengan jaringan LAN melalui kabel. Fungsi dari AP adalah mengirim dan menerima data. Sebagai buffer, data antara WLAN dengan wired LAN. Mengonversi sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel atau disalurkan ke perangkat WLAN. Yang lain dengan dikonversi ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Satu AP dapat melayani sampai dengan 30 user. Karena dengan semakin banyaknya user yang terhubung ke AP, maka kecepatan yang diperoleh tiap user juga akan semakin berkurang. Ini beberapa contoh produk AP dari beberapa vendor. Yang pertama dia extension point. Untuk mengatasi berbagai masalah khusus dalam topologi jaringan, desainer
dapat menambahkan extension point untuk memperluas cakupan jaringan. Extension point hanya berfungsi layaknya repeater untuk klien di tempat yang lebih jauh. Syarat agar antara access point bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, yaitu setting channel di masing-masing AP harus sama. Selain itu, SSID atau Service Set Identifier yang digunakan juga harus sama. Dalam praktek di lapangan, biasanya untuk aplikasi extension point, hendaknya dilakukan dengan menggunakan merek AP yang sama, data disebut dengan akses. Lanjut, Mas. Kita lanjut. Di sini ada antena. Antena merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat pada sebuah konduktor menjadi gelombang elektromagnetik yang merambat di udara. Antena memiliki sifat resonansi sehingga antena akan beroperasi pada daerah tertentu. Ada beberapa tipe antena yang dapat mendukung implementasi WLAN, yaitu ada antena omnidireksional, yaitu jenis antena yang memiliki pola pancaran sinyal ke segala arah dengan daya yang sama untuk menghasilkan cakupan area yang luas. Gain dari antena omnidireksional harus memfokuskan dayanya secara horizontal atau mendatar dengan mengabaikan pola pemancaran ke atas dan ke bawah, sehingga antena dapat diletakkan di tengah-tengah base station. Dengan demikian, keuntungan dari antena jenis ini adalah dapat melayani jumlah pengguna yang lebih banyak. Namun kesulitannya adalah pada pengalokasian frekuensi untuk setiap sel agar tidak terjadi interferensi. Kita lanjut untuk poin yang kedua, ada antena direksional, yaitu antena yang mempunyai pola pemancaran sinyal dengan satu arah tertentu. Antena ini idealnya digunakan sebagai penghubung antar gedung atau untuk daerah yang mempunyai konfigurasi cakupan area yang kecil, seperti pada lorong-lorong yang panjang. Untuk poin yang ketiga, ada wireless LAN card. LAN card dapat berupa PCM-CIA atau Personal Computer Memory Card International Association, ISA card, USB card atau Ethernet card. PCM-CIA digunakan untuk notebook, sedangkan yang lainnya digunakan pada komputer desktop. LAN card ini berfungsi sebagai interface antara sistem operasi jaringan klien dengan format interface udara ke AP. Khusus notebook yang keluaran terbaru, maka LAN card-nya sudah menyatu di dalamnya sehingga tidak kelihatan dari luar. Kita lanjut poin terakhir, ini ada wireless LAN card. LAN card dapat berupa PCM-CIA atau Personal Computer Memory Card International Association. Ada ISA card, USB card atau Ethernet card. PCM-CIA digunakan untuk notebook, sedangkan yang lainnya digunakan pada komputer desktop. LAN card ini berfungsi sebagai interface antara sistem operasi jaringan klien dengan format interface udara ke AP. Khusus notebook yang keluaran terbaru, maka LAN card-nya sudah menyatu di dalamnya sehingga tidak kelihatan dari luar. Lanjut untuk tipe-tipe LAN, itu ada true link, yaitu koneksi yang menghubungkan antara switch di dalam sebuah jaringan komputer. Yang kedua ada access link, yaitu koneksi yang menghubungkan ke PC atau data user. Yang ketiga ada hybrid link, yaitu koneksi gabungan dari true dan access. Lanjut, Mas. Untuk bagian F, hal-hal yang menjadi perhatian pada jaringan WLAN, yaitu ada sistem keamanan. Yang kedua ada koneksi yang akan dikembangkan. Kita lanjut yang ke G, tipe-tipe wireless network.
Poin pertama adalah Wireless Personal Area Network atau WPAN. WPAN atau Wireless Personal Area Network adalah sebuah bentuk komunikasi wireless yang terbatas hanya pada jarak pendek dan umumnya hanya terbatas untuk dua buah perangkat elektronik. Untuk poin yang kedua ada Wireless Wide Area Network atau WWAN. WWAN adalah sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area sangat luas, antara lain untuk pengguna seluler seperti 2G, 3G, 4G, dan lain sebagainya. Lanjut, Mas. Dilanjut sama yang lain. Oh, baik. Karena Jessica sinyalnya kurang bagus, akan saya lanjutkan. Berikutnya ada Wireless Local Area Network atau WLAN. Adalah sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area terbatas, seperti dalam suatu ruangan ataupun sebuah gedung. WLAN memiliki standar komunikasi yang diatur oleh sebuah lembaga. Standar komunikasi data yang digunakan dalam WLAN umumnya adalah keluarga Institute of Electrical and Electronics Engineers atau IEEE. Berikut contohnya. Yang pertama ada IEEE 502.11a bekerja pada frekuensi 5 GHz dan mempunyai kecepatan maksimum 54 Mbps. Yang kedua ada IEEE 502.11b bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan mempunyai kecepatan sampai dengan 11 Mbps. Ya, bacanya IEEE ya. IEEE. IEEE itu bacanya IEEE. Ya, Bu. Silakan lanjut. Yang ketiga ada i3 502.11j bekerja pada frekuensi yang sama dengan i3 502.11b yaitu 2,4 GHz, namun memiliki kecepatan maksimal yang lebih besar, yaitu 54 Mbps. Yang keempat, ada i3 502.11n yang bekerja pada dua frekuensi, yaitu 2,4 dan 5 GHz dengan kecepatan maksimum 100 sampai dengan 210 Mbps. Selanjutnya ada wireless MAN atau WMAN, dan selanjutnya ada cellular network. Baiklah, kesimpulan pada presentasi kami pada hari ini adalah teknologi wireless atau nirkabel adalah sebuah teknologi pengembangan dari jaringan komputer yang sebelumnya menggunakan kabel sebagai media penghubungnya. Wireless memanfaatkan udara atau gelombang elektromagnetik sebagai media, lalu lintas, pertukaran datanya sampai saat ini. Teknologi jaringan wireless yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz atau 5,5 GHz berkembang pesat sekali, terutama karena pembebasan izin frekuensi di band Industrial Scientific Medical atau ISM maupun band Unilicense National Information Infrastructure atau UNIE. Wireless adalah jika dari arti katanya dapat diartikan tanpa kabel, yaitu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media kabel. Jaringan wireless adalah jaringan yang mengkoneksi dua komputer atau lebih menggunakan sinyal radio. Cocok untuk berbagai pakai file, printer, atau akses internet. Demikianlah presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke. Ibu mau komen sedikit. Jadi memang ini kita membahas wireless LAN dan virtual LAN. Jadi ini sesuatu istilah atau suatu hal yang berbeda sebenarnya. Tapi Ibu gabung karena memang yang dibahas cuma sedikit-sedikit. Sehingga Ibu gabung supaya dibahas oleh satu kelompok. Seperti itu ya. Tapi ini sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Seperti tadi kekurangan dan kelebihan itu nggak bisa dibandingkan. Karena ini sesuatu yang berbeda saja. Oke, tadi kenapa ada satu yang belum bisa gabung tadi ya? Jessica. Ya, sinyalnya nggak bagus, Bu. Oke, yuk silakan lanjut kelompok selanjutnya.
yang presentasi diusahakan on cam ya, biar kelihatan kalau yang ngomong kelihatan ya. Yuk silakan. Ya Bu. Izin share screen ya Bu. Ya silakan. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 10. Mohon maaf Bu, sinyal saya rada hilang-hilangan. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang wireless LAN dan virtual LAN. Kami beranggotakan Silakan yang presentasi update. teman-teman kelompok 10, mohon kameranya dinyalakan. Saya lanjut ya Bu. Ya silakan. Kami LAN dan virtual LAN. Kelompok kami beranggotakan dengan saya Ahmad Maulana Pramayoga dengan NPM 056 dan saudara Hisam Novianto dengan NPM 060, saudara Muhammad Macin Amin dengan NPM 081 dan Muhammad Dafa Afenda dengan NPM . Fokus mungkin. Lagi nge-lag Bu, bentar. Ya. Mungkin bisa digantikan teman yang lain.
Ya, coba digantikan yang lain saja dulu. Ini lagi tak buka filenya. Oke. Yuk Mas, berapa? Ya, kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang wireless LAN dan VLAN atau virtual LAN. Ya, lanjut Mas Isam. Bentar Mas. Lagi ngelag. Bentar Mas, ngelag laptopnya. Ya, Mohon maaf Bu, tadi terkeluar karena jaringan Bu. Coba share screen Mas. Laptopku ngelag. Ya, kita lanjutkan. Maaf ya jika jaringan rada jelek. Aku aja mat. Mat, lanjut Mat. Ya, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang wireless LAN dan virtual LAN. Tolong Mas Macin, slide selanjutnya. Di sini kami beranggotakan dengan saya Ahmad Maulana Pramayoga dengan NPM 056, Saudara Hisam Novianto dengan NPM 060, dan Muhammad Macin Amin dengan NPM 081, dan Muhammad Dava Afenda dengan NPM 102. Kami di sini akan membahas tentang wireless LAN dari pengertian hingga kekurangan dari wireless LAN. Pengertian wireless LAN akan disampaikan oleh Saudara Hisam Novianto. Kepada Saudara Hisam Novianto dipersilakan.
Terima kasih Mas Ahmad. Pengertian wireless LAN. Wireless LAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data, informasi atau data transfer dari suatu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Ya, selanjutnya. Komponen-komponen pada wireless LAN. 1. Ada desktop. Perangkat akses untuk user mobile PC biasanya sudah terpasang pada port PCM-CIA. Tetapi untuk desktop PC umumnya harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI card ataupun USB. Yang kedua, access point. Perangkat yang menjadi sentral koneksi dari user ke ISP. Access point memiliki fungsi untuk mengkonversikan sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui media kabel ataupun disalurkan ke perangkat wireless LAN yang lainnya dengan konversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Yang ketiga, WLAN interface. Peralatan yang dipasang di mobile atau desktop PC atau personal komputer, peralatan yang dikembangkan secara massal yaitu dalam bentuk PCM-CIA atau Personal Computer Memory Card International Association card, PCI card maupun melalui port USB. Yang keempat ada antena eksternal atau opsional yang dipakai untuk memperkuat daya pancar. Antena tersebut dapat dirakit sendiri oleh pengguna atau user. Selanjutnya, kelebihan WLAN. Yang satu, mobilitas tinggi, memungkinkan pemakaian untuk mengakses informasi dimanapun dia berada. Tentunya dalam jangkauan WLAN tak terpaku pada satu tempat saja. Mobilitas yang tinggi tentunya bisa meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mudah dan kecepatan instalasi. Instalasi WLAN tergolong mudah dan juga cepat, sebab karena dilakukan tanpa harus memasang kabel di atap atau di dinding. Yang ketiga, sangat fleksibel. Memungkinkan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang keempat, menurunkan biaya kepemilikan. Meskipun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN lebih mahal daripada LAN, tapi biaya instalasi dan perawatan jaringan WLAN lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan besar biaya kepemilikan. Yang terakhir, scalable. Dapat menggunakan sebagai macam topologi jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kekurangan dari wireless LAN. Yang pertama, kerahasiaan dan keamanan data kurang terjamin. Yang kedua, biaya peralatan rata-rata mahal. Yang ketiga, delay atau penundaan yang besar. Yang keempat, adanya masalah propagasi radio, misal seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Yang kelima, kapasitas dari jaringan menghadapi keterbatasan spektrum atau pita frekuensi tak dapat diperlebar akan tetapi dapat dimanfaatkan secara efisien. Ya, selanjutnya bisa dilanjutkan Saudara Dava. Ya, yang selanjutnya adalah virtual LAN. Di sini ada pertama yaitu pengertian VLAN, kegunaan VLAN, cara kerja VLAN, kekurangan VLAN, dan juga penggunaan VLAN, dan juga jenis-jenis VLAN. Next. Yang pertama ada pengertian VLAN atau virtual LAN. Pengertian dari VLAN atau virtual LAN adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan.
Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel karena dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi tanpa bergantung lokasi workstation. LAN diciptakan untuk menyediakan layanan segmentasi secara tradisional disediakan oleh router di konfigurasi LAN. VLAN menangani masalah-masalah seperti skalabilitas, keamanan, dan manajemen jaringan. Next. Selanjutnya adalah kegunaan dari VLAN. Yang pertama ada meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik IP yang terlalu banyak. Yang kedua, mencegah terjadinya collision domain atau tabrakan domain. Yang ketiga ada mengurangi tingkat vulnerabilities. Next. Di sini ada cara kerja. VLAN diklarifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklarifikasikannya, baik itu menggunakan port, MAC, address, dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengalamatan suatu VLAN atau tagging disimpan pada suatu database. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasi port-port yang digunakan VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch yang bisa diatur. Switch atau bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch memiliki informasi yang sama. VLAN cross connection atau CC adalah mekanisme yang digunakan untuk membuat VLAN switch. VLAN CC menggunakan frame IEEE 802 1ID mana tag S digunakan sebagai label seperti dalam MPLS. IEEE menyetujui penggunaan seperti mekanisme dalam nominal 6,11 dari IEEE 802.1 AD 2005. Kesimpulannya, VLAN membuat kita dapat mengontrol pola lalu lintas dan bereaksi cepat untuk relokasi. VLAN memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan dalam persyaratan jaringan dan memungkinkan untuk administrasi disederhanakan. Kekurangan VLAN. Yang pertama, secara logika berbeda network, tetapi secara fisik satu network. Yang kedua, ketika ada broadcast, jadi semua dikirim ke semua VLAN. Ketika jumlah banyak hostnya, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Kegunaan VLAN. Yang pertama, jika dalam jumlah yang banyak dalam satu network, maka akan terganggu, gampang terserang hack. Keamanan menjadi baik karena fisik satu network tetap logik berbeda network. Yang ketiga, masalah kebutuhan. Yang keempat, router itu kerjanya lebih lambat ketimbang switch. Yang kelima, dengan VLAN, broadcast akan dibatasi. Yang keenam, untuk membedakan VLAN satu dengan VLAN yang lain dengan menggunakan ID. Yang ketujuh, contohnya port 1 sampai 5 masuk ke VLAN 1. Yang 8, VLAN dengan bentuk number angka. Yang ke-9, contoh VLAN 10 sama dengan sampai sales. Jenis-jenis VLAN. Yang pertama, VLAN default adalah VLAN yang sudah ada secara default, contoh di Cisco VLAN 1, VLAN 1002. Yang kedua, data VLAN adalah VLAN yang digunakan oleh user. Yang ketiga, VLAN VoIP adalah dikhususkan untuk komunikasi suara dan akan memberikan prioritas utama dibandingkan datanya. Yang keempat,
VLAN natif. Yang kelima, VLAN manajemen adalah VLAN yang dibangun keperluan manajemen switch. Misalnya, akan mengubah konfigurasi switch admin, dan admin dimasukkan ke VLAN manajemen, artinya hanya orang-orang yang keperluan khusus. Jalur VLAN. Yang pertama, tradisional, jadi memiliki banyak jalur. Talking, yaitu VLAN yang mempunyai satu jalur, mempunyai teks yang mengidentifikasikan beberapa VLAN atau jalurnya mempunyai banyak jalur logika dalam satu bit. Port VLAN, port access, port menghubungkan ke PC atau data user. Port talking, port yang menghubungkan antar switch. Terima kasih. Mohon maaf jika presentasi kami banyak kekurangan teknis dan kekurangan materi. Kami dari kelompok 10 mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. By the way, ibunya nggak ada nih guys.